Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Syafatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu alaihi wasallam. Bibarakati wa karamati Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad. Bibarakati wa karamati Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Bibarakati wa karamati Mursidina Syekh Haji Muhammad Ali Nafi Akbar radhiyallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita kumpul bersama dalam manaqib sekalian memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid ini kita membangkitkan kembali bagaimana perjalanan Nabi, sejarah Nabi, apa yang diajarkan Nabi, itu kita bisa mencontoh, bisa mengikuti. Jangan sebaliknya, Maulid Nabi memuji-muji Nabi, mengagung-agungkan Nabi, tapi kita nggak terpuji. Ya, ini yang jadi masalah ini. Banyak sekali terjadi zaman sekarang. Karena Maulid itu muncul karena umat Islam pada saat itu tidak ada mencintai Nabi, sudah gersang. Pelajaran Islam sudah kering, nggak ada, sudah rusak umat. Makanya oleh Al-Ayyubi dimunculkan cerita-cerita Nabi, dibangkitkan kembali supaya kita jadi mencintai Nabi. Nah, kalau mencintai Nabi itu kan berat itu. Yang tadi dibacakan ayatnya Uswatul Hasanah sebagai beliau adalah contoh suri toladan. Siapa yang bisa mencontoh? Orang yang betul-betul harapan-harapan kepada Allah. Yang pertama, yang kedua orang yang yakin, tauhidnya yakin bahwa hari kiamat akan datang. Yang terakhir orang yang banyak berzikir. Ya ini, yang banyak berzikir yang bagaimana itu? Banyak berzikir. Ayatnya ada, orang banyak berzikir adalah orang yang akan tenang jiwanya. Waladikala bidikotatma'inul qulub. Hanya dengan zikir hatinya menjadi tenang. Banyak sekali. Bahkan di Indonesia ini majelis-majelis zikir itu mungkin paling banyak seluruh dunia. Gak ada kayak di Indonesia. Majelis taklim, majelis zikir paling banyak. Bahkan tertulis malam zikir akbar. Biasa itu ya, zikir akbar. Tapi perlu diingat, yang datang banyak. Bukan zikirnya yang banyak, tapi orang yang banyak zikirnya sedikit. Datang makan putih-putih, nggak berzikir. Orangnya yang banyak, tapi zikirnya sedikit. Jadi kok begitu Pak Kiai? Oh iya, udah bisa kita buktikan. Orang berzikir banyak itu harus punya guru. Nggak bisa kalau nggak punya guru zikir. Dan itu sebenarnya gampang, hanya belajar sama gurunya, sama ahlinya. Kalau enggak, Anda enggak akan bisa mendapatkan zikir yang betul-betul sempurna, betul-betul benar. Bukan banyak aja, banyak dan benar. Banyak orang banyak tapi enggak ada gurunya. Bisa tersesat itu. Kalau cerita-cerita Nabi, waduh, itu banyak Pak. Itu luar biasa itu. Nah, tapi kita nyontoh yang kecil-kecil aja dulu. Nabi pertama itu zikirnya apa? Pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut-sebut nama Allah. Itu jilid satunya Islam itu cuma suruh zikir, ditanamkan dalam kalbunya berzikir. Nah ini kalau nggak punya guru bagaimana?
mau belajar zikir, gak ada gurunya. Manusia itu gak bisa berzikir. Ada orang bisa zikir, Pak, bisa, saya zikir gini. Dari mana itu? Gak ada gurunya. Ngawur ini. Di Al-Quran dijelaskan umat Islam itu tidak bisa berzikir. Orang Islam tidak bisa berzikir. Allah berfirman di Al-Quran. Yang mana Pak Kiai? Yang mana? Loh, kamu belum tahu. Ada diinformasikan di dalam Al-Quran itu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat muncul berarti umat Islam tidak bisa berzikir. Jangan sok-sokan sudah bisa berzikir. Kalau soal zikir, tanyakan sama ahli zikir. Kalau enggak, kamu mau apa? Gimana caranya zikir? Zikirlah engkau sebanyak-banyaknya perintahnya. Apabila orang berzikir, pahalanya sama dengan orang berperang di medan tempur, berjihad di jalan Allah. Lebih tinggi itu zikir. Dan surat Al-Ankabut ayat 45, itu zikir itu adalah ibadah yang paling tinggi, yang paling agung adalah zikir. Cuma zikir yang mana, kan itu jadi masalah. Kalau kita alhamdulillah zikir yang sudah dapat guru ditanamkan, tinggal diamalkan terus. Kalau nggak zikir, gimana mau muncul tenang? Orang berzikir pasti muncul tenang, orang berzikir pasti muncul asik, nyaman, dan nikmat. Bahkan di Al-Quran saya katakan orang berzikir itu ada orang yang khusyuk. Kok gitu Pak Kiai? Itu ayat, jangan diartikan sendiri. Khusyuk adalah begini begitu menurut saya. Bukan orang biasa ini yang ngomong gini. Ada ustadz, ada mubalik, ada kiai. Khusyuk adalah fokus katanya. Khusyuk adalah konsentrasi. Kasihan saya. Khusyuk adalah memahami ayat-ayat Al-Quran. Khusyuk adalah wudhunya harus bagus, bacaannya bagus, menghadap kiblat. Saya tanya balik, menurut siapa itu Pak Ustadz? Menurut saya. Wah, ini repot ini. Ustadz loh ini Bu. Saya tanya ini sudah. Saya udah keliling ini. Keliling kemana-mana. Setiap pengajian saya tanya ini. Khusyuk apa Pak Kiai? Menurut saya harus memahami artinya. Khusyuk adalah harus bagus bacaannya. Iya, kalau yang tamatan pesantren, tamatan IAIN atau tamatan Gontor atau tamatan Mesir. Lah kalau tukang beca, tukang ojek, apa nggak boleh dia khusyuk? Begitu Pak ya? Ya menurut saya khusyuk harus begini begitu. Masa Islam itu katanya menurut saya? Ini kan semuanya ngawur ini. Islam kok menurut saya? Nggak boleh dong Islam menurut saya. Islam itu dijawab menurut Al-Quran begitu. Pada kaget semua. Apa ada Pak Kiai? Khusyuk dia ada khusyuk di Al-Quran itu ada. Cuma kamu aja belum sampai ke situ makommu, cara ngajimu. Loh, saya dihafal 30 juz hafal boleh. Saya ingatkan di zaman Nabi itu Pak, ada seorang badui bergerombol, buka Al-Hujurat ayat 14. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah beriman, karena saya hafal ayat, hafal hadis, sholat, saya zakat, saya haji lengkap, saya lakukan. Langsung Rasul dibisikin oleh malaikat Jibril. Katakan, hai Muhammad, engkau belum beriman, engkau masih Islam masih kau lakukan, belum beriman, kata Rasulullah. Di serombongan Badui datang ini, serombongan orang Badui. Jadi sekarang banyak Badui zaman sekarang kayak gini. Baru hafal Al-Quran, hafal hadis, ini sudah ngaku beriman, belum. Islam belum masuk dalam kalbumu, dalam jiwamu, belum. Ini Al-Quran mengatakan Al-Hujurat ayat 14. Kenapa belum? Sholat aja kata-katanya khusyuk menurut saya. Ya ini sudah kelompok-kelompok ini lain selevel dengan orang Badui di zaman Nabi. Dia sholat, zakat, haji, bahkan tertutup tubuhnya pakai cadar-cadar, pakai jilbab. Betul, bagus itu. Tapi belum menuju ke iman, belum iman yang sempurna. Bagaimana iman? Kembali ke hadis Nabi. Jadi itu iman aku, sahabatku, kuatkan imanmu lu, segarkan imanmu, freshkan imanmu. Nah,
Suruh perbarui imanmu. Sahabat bertanya, dengan apa Rasulullah? Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya satu. Bukan kuat iman yo, banyak sholat yo. Bukan. Nah, ajaran dari mana ini? Orang kuat iman baru sholatnya banyak. Bukan untuk menguatkan iman sholat harus banyak. Bukan. Nggak mampu. Iman belum kuat suruh sholat banyak. Kata Rasulullah, kalau ingin kuat iman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini orang nggak bisa semua baca ini, nggak boleh. Ini harus digurukan. Kalau orang mandor bilang apa guru, ditanamkan, dia dihujankan ke dalam kolbu kita, dalam jiwa kita. Nggak bisa asal baca. Kalau asal baca, burung pun bisa. La ilaha illallah, la ilaha, burung pun bisa. Diajarkan oleh guru. Yang namanya guru-guru mursyid. Yang punya nasab ilmu sampai ke Rasulullah. Kalau nggak punya nasab, biar kau pintar. Jadi orang Badui, kamu masih berislam. Belum beriman kamu, belum masuk dalam dadamu. Nah, akhirnya apa? Masalah khusyuk aja, menurut saya, khusyuk itu begini, begitu. Oh, fokuslah, konsentrasilah. Harus memahami ayat-ayat Al-Quran. Kelihatannya benar, memahami ayat-ayat Al-Quran. Alah, belum beriman kok bisa memahami. Ingat, dia akan disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wa shalah wa inna lakabiratun ilal al-khasiin. Hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa menikmati sholat dan sabar, itu hanya orang khusyuk. Itu diartikan mintalah tolong sama sabar dan sholat, karena sesungguhnya sabar dan sholat itu sulit kecuali orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Jangan sampai di situ, dilanjutkan. Al-Baqarah 46. Alladzina yaduluna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk ialah orang yang bertemu Allah. Masih jawab lagi nih para ustaz, para kiai. Kalau bertemu Allah Pak Kiai, nanti kalau sudah mati, nah ini fatal ini. Kalau kau mati ketemu Allah, berarti selama hidup di dunia kamu nggak khusyuk dalam sholatmu. Pikir, iya ya. Di dunia sudah kita bersama Allah, bertemu Allah dulu. Itu ayat, baru khusyuk. Bagaimana caranya? Tanya sama fas'alu ala zikri, sama ahli zikir. Ditanamkanlah kalimat zikir, la ilaha illallah. Satu lagi, zikir khafi. Kerjakan, diamalkan bertahun-tahun, baru rasanya bersama Allah itu bagaimana. Gak sekedar dapat talqin zikir, gak diamalkan, gak bisa. Gak akan bisa diamalkan bertahun-tahun. Saya aja sudah 38 tahun bertorikot. Di TK sudah 22 tahun, terkadang satu, terkadang masih. Ternyata khusyuk itu ya talqin zikir khafi itu. Kalbunya berzikir, itulah khusyuk. Ternyata itu jilid 1. Iqra bismi rabbik. Sebut-sebut nama Allah. Itu diajarkan, ditanamkan oleh guru mursyid. Gak boleh belajar dari internet, belajar melalui telepon, gak boleh. Oh, diajarkan itu. Semacam Rasul diajarkan malaikat Jibril di Gua Hira. Hai Muhammad Iqra. Hai Muhammad Iqra sampai 3 kali. Anna umi, anna umi. Apa saya baca, bro? Doanya gelap. Gak ada Al-Quran, gak ada hadis. Bukan baca kitab. Bukan baca Al-Quran. Al-Quran belum terbit waktu itu. Ngajinya yang enak lah. Doanya gelap, gak ada Al-Quran, gak ada hadis. Kok disuruh baca? Ternyata dipilih Rasulullah oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanamkan di telinganya Rasul, dibisikkan. Allah, Allah, Allah. Kalbunya yang baca, bukan mata kepalanya yang baca. Belajar di sini, tanya di Thariqat Qadiriyah Sabandia. Nanti kita jelaskan. Jangan buka kitab. Buka hijab terbuka, baru buka kitab. Asik, nyaman, nikmat. Iman terbentuklah iman. Jadi hidup iman aku. Perkuat imanmu dengan la ilaha illallah. Semacam tumbuhan, ada bibitnya ditanamkan, disirami. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin sabit wa farwa bisama. Semacam tumbuhan ditanam, kasih bibit berarti. Bibit ditanam, disirami.
3 bulan tumbuh bertahun-tahun sampai akarnya menghujam ke bumi dan hanya menjulang ke langit, bisa menaungi umat manusia, menyegarkan orang. Ini bibitnya nggak ada, bibit iman nggak ada, siraman rohani terus, YouTube, TV, banjir, siram-siraman, nggak ada tumbuh apa-apa. Akhirnya banjir tenggelam.